Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Oktober 2022. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lepaskan kemunafikan dalam diri kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 18 sampai dengan 25 dan Injil Lukas 11 ayat 42 sampai dengan 46. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara-saudara yang kita baca dan renungkan melihat bagaimana Yesus Tuhan mengecam orang-orang Farisi dengan mengatakan celakalah. Yesus mengecam karena ada dasar yang penuh kemunafikan dari kehidupan mereka, saudara. Munafik itu bukan cacat keturunan, tetapi berkembang pada diri pribadi orang yang bersangkutan sendiri karena faktor dari luar yang macam-macam coraknya. Munafik sering diakibatkan karena pendidikan yang fanatik, dapat terjadi karena pergaulan dengan lingkungan, di mana orang-orang menjunjung tinggi tata lahir atau dari aturan dan hidup keagamaan. Kemunafikan orang Farisi itu diakibatkan karena kesalahan dalam memilih prioritas nilai. Artinya yang tambahan dijadikan pokok dan yang penting dijalankan malahan diabaikan. Celakalah kamu sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu dan segala macam sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah yang harus dilakukan dan yang lain diabaikan. Saudaraku yang terkasih, kemunafikan mereka juga karena sikap sombong, tinggi hati dan selalu mencari tempat yang tinggi dan terhormat. Orang-orang ini saudara memandang rendah mereka yang tidak mentaati aturan dan orang-orang ini merasa harus dihormati. Maka Yesus mengecam mereka, celakalah kamu sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Selain itu saudara-saudaraku yang terkasih, mereka juga sering basa-basi saudara, suka berpura-pura dan suka menyembunyikan kejelekan dengan pura-pura suci atau mengenakan atribut pimpinan agama. Kemunafikan ini juga dikecam oleh Yesus saudara. Celakalah kamu sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Waduh, kasihan sekali saudara. Kita tahu bahwa kubur bisa nampak bagus dari luar, tetapi sebenarnya di dalamnya ada mayat busuk saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Adakah sikap kemunafikan di dalam diri kita saat ini saudara? Sesungguhnya kemunafikan saat ini semakin merajalela saudara. Orang suka memakai kedok agama agar dihormati dan dikatakan pembela iman. Padahal dalam praktiknya lain sama sekali. Kemunafikan juga nampak dalam diri orang-orang yang punya jabatan penting dalam masyarakat. Orang-orang ini bergaya memerintah, tapi saudara-saudara, mereka sendiri tidak melakukan. Bahkan perbuatan bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada masyarakat. Kemunafikan ini pun merajalela pada mereka yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan saudara. Ingat saudara, yang aktif menggereja, pelayanan, pewarta, namun sikapnya tak menunjukkan kebenaran saudara. Ini yang sangat menyedihkan sekali. Hidupnya masih menurut daging. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Sebagai anak-anak Tuhan selayaknya lah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh saudaraku, maka akan tampak buah-buahnya
seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Apakah kita menyadari sebagai anak-anak Tuhan? Dan bagaimanakah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara? Adakah hidup kita menurut kedagingan? Adakah hidup kita menurut Roh Kudus? Apakah sebagai anak-anak Tuhan hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Mari melalui renungan hari ini kita mau melepaskan topeng yang ada di dalam diri kita. Melepaskan topeng yang ada di muka kita ini, saudara. Kita mau lepaskan kemunafikan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan menghasilkan buah-buahnya. Biarlah hidup kita senantiasa boleh dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada lagi kemunafikan di dalam diri kita. Dan kita semakin dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.